Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel. Kita lanjut ke part 3. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada Pegas. Nah, untuk Pegas hari ini koreksi ya. Ini 1% ya, tapi masih bertahan di atas 1425. Nah, ini kalau misalkan masih lanjut ya, untuk Pegas sendiri paling nggak bisa closing di atas 1440 ya. Ini masih oke kalau untuk jangka pendeknya. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout dari 1460-nya, ini juga sangat bagus. Untuk target berikutnya di 1435 ya untuk Pegas. Selanjutnya Wood. Nah, untuk Wood hari ini sudah sempat menembus 430 ya, tapi sayangnya ditutup merah di persis di harga top box 422-nya. Nah, ini kalau misalkan menghijau lagi ini masih boleh diperhatikan, apalagi kalau dia bisa closing di atas 430 ini akan sangat bagus ya, atau minimal di atas di harga 432-nya. Jadi dipantau-pantau aja ya. Kalau dia berhasil closing di atas 430-nya. Selanjutnya ada Hill. Nah, Hill hari ini koreksi 1,7%, sempat menyentuh harga 1.500 ya. Nah, ini sayangnya dia nggak bertahan di 1.445. Ini sebetulnya target ya, sudah kena dan sempat lewat, tapi akhirnya ditutup merah atau terkoreksi 1,7%. Nah, kalau masih mau hold selama dia masih bertahan di atas 1.405 ini masih boleh ya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 1.405 ya sudah mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan dia menghijau lagi, harapannya sih bisa closing di atas 1.455-nya. Selanjutnya NATO. Ini NATO boleh dipantau ya. Ini kalau NATO emang nggak terlalu kencang. Ini boleh diperhatikan. Targetnya boleh di 464 ya. Support saat ini paling kuat ada di 448. Boleh juga targetnya kalau mau pakai di harga 480-nya. Jadi pantau aja NATO. Memang sahamnya nggak terlalu kencang, santai. Nah, kalau mau masuk juga boleh. Selanjutnya ada Euro. Nah, untuk Euro ini boleh diperhatikan ya, untuk top boxnya ada di harga 316 ya. Nah, ini kalau saran saya sih tunggu buy on break aja. Kalau misalkan ketika dia breakout 316 cukup kuat, boleh ya. Harapannya juga bisa lewat resistance 332-nya. Untuk target boleh pakai target di 366 dulu ya untuk Euro. Selanjutnya ada Unilever. Unilever hari ini berhasil breakout 4.370-nya. Nah, untuk sayangnya dia belum berhasil closing di atas 4.420 ya. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 4.420-nya ini akan sangat bagus. Maksudnya closingnya ini masih boleh dipantau ya besok kalau misalkan lanjut. Tapi kalau misalkan nggak lanjut ya kita lihat aja apakah dia masih tetap bertahan di atas 4.370 atau enggak. Untuk next targetnya yaitu adalah di sekitar harga 4.560 dan juga masih ada gap di sini ya. Sorry, sebentar. Masih ada gap di harga 4.920-nya. Nah, ini masih boleh dipantau ya. Kalau teman-teman masih hold untuk Unilever, mana tahu dia lanjut lagi di perdagangan besok. Lanjut ke Avia. Nah, Avia hari ini menguat 0,8%, sudah sempat menyentuh 635 tapi belum berhasil tembus. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya besok kalau dia kembali menguat lagi. Targetnya di 665 dulu ya untuk Avia. Lanjut ke MLIA. MLIA hari ini koreksi ya 0,9% ya, dia tes lagi 415-nya. Sempat dibawa turun sampai dengan ke harga 505. Nah, tapi akhirnya ditutup persis di harga 515. Mudah-mudahan besok bisa menghijau lagi di atas 515. Targetnya masih sama ya, masih di 540 dan 560. Lanjut ke Elite. Nah, Elite juga masih lanjut hari ini 3,9% ya. Buat yang sudah punya jangan lupa nih untuk trailing stopnya. Boleh trailing stopnya di bawah 284 ya. Kalau misalkan teman-teman udah masuk dari bawah.
Lanjut ke buka. Nah, untuk buka hari ini sempat menyentuh lagi 240-nya tapi nggak ditembus. Ya, ini masih boleh dipantau-pantau ya beberapa hari ke depan, minggu ini ataupun minggu depan. Kalau misalkan dia berhasil lewat dari 240, boleh targetnya di 256 dulu ya untuk buka. Jadi dipantau-pantau kalau dia kembali menghijau, jangan sampai kelewatan. Mudah-mudahan bisa breakout nih 240-nya. Lanjut ke BBKP. BBKP hari ini doji ya di harga 104. Belum berhasil lewat lagi 105. Mudah-mudahan di minggu ini atau minggu depan dia berhasil menguat lagi dan bisa lewat dari harga 105-nya nih. Nah, kalau berhasil lewat top box 109, targetnya adalah di 116 tapi harus lewatin dulu resisten di 113-nya. Berikutnya ada BBNI. BBNI juga hari ini koreksi ya. Nah, untuk BBNI ini kalau misalkan dia kembali menghijau lagi di perdagangan besok ya, harapannya sih bisa closing di atas harga 9.625. Nah, kalau misalkan dia berhasil closing di atas 9.625 ya, ini boleh hold dulu kalau teman-teman yang sudah masuk ya. Next targetnya adalah di harga 9.800 dan 9.900. Lanjut ke BNGA. Nah, BNGA sesuai prediksi ya, waktu dia bagi dividen, dia anjlok dan hari ini kembali menguat 1,2%, tapi dia opennya lumayan gap down ya di harga 1195. Nah, closing di harga 1255. Mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi ya. Biasa nih untuk bagi-bagi yang saham-saham lagi bagi dividen biasanya suka loncat turun ke bawah. Nah, kayak gini. Nah, untuk yang masih hold ya santai aja, mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi. Ini sudah ada perlawanan juga dari bawah untuk BNGA-nya. Lanjut ke agro. Nah, untuk agro ini kembali menguat 2,5% ya. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil lanjut lagi dan bisa lewat dari harga 418, targetnya di 424. Kalau misalkan bisa lewat 424 ini boleh hold dulu, mana tahu bisa ke harga 450-an untuk agro. Lanjut ke BBCA. BBCA ya sudah overbought ya, tapi hari ini terkoreksi 0,5% dan untuk resistennya atau top boxnya terdekat ada di harga 9.200. Ini kalau bisa lewat, next targetnya di 9.300 dan 9.400-nya ya untuk BBCA. Lanjut ke BRIS. BRIS hari ini koreksi lagi 1,7% ya, sudah sempat menyentuh 1.670-nya, bahkan ke harga 1740 ya hari ini, tapi akhirnya closing di atas support atau bottom box di atas harga 1670, closing di 1675. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi ya untuk BRIS. Kalau menghijau lagi, kalau teman-teman yang belum punya ya boleh untuk aspek buy di atas harga 1670-nya. Untuk targetnya yaitu di 1810 dulu ya untuk BRIS-nya. Lanjut ke BGTG. BGTG hari ini menguat nih 6,15%, berhasil closing di atas 67 lagi. Kalau lanjut next targetnya adalah di 81. Tapi kalau mau pakai target di 72 ataupun 74 yang sudah masuk hari ini juga boleh. Selanjutnya BBYB. Nah, untuk BBYB hari ini doji di 590 ya, sayang sekali. Padahal sudah sempat menyentuh top box 610 tapi belum berhasil kuat menembus. Tapi masih boleh dipantau pergerakannya di minggu ini dan minggu depan kalau dia berhasil tembus 610. Targetnya masih sama di 670 untuk BBYB. Next TPMA. Nah, untuk TPMA berhasil menguat lagi 2,4% ya, masih belum menyerah, dia masih mau lanjut. Hari ini sempat menyentuh targetnya ya, target 500-nya udah kena ya kemarin. Nah, ini masih boleh dipantau ya kalau misalkan lanjut lagi. Targetnya masih sama 510 dan 525 kalau misalkan lanjut menguat. Selanjutnya ada HAIS. HAIS hari ini naik ya 7,48% nih. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut, dia harus lewatin resisten di 234-nya ya untuk HAIS. Dan untuk targetnya boleh kalau misalkan teman-teman mau pakai target di harga 248 ataupun harga 258.
Selanjutnya ada IPCC. IPCC juga lanjut menguat 5,9%, berhasil breakout 700, closing di harga 710. Next target adalah 725 ya untuk IPCC. Lanjut ke SMDR. SMDR hari ini doji ya di 386, masih bertahan di atas 382 atau top box. Ini masih boleh hold kalau teman-teman masih mau hold. Nah, harapannya ini bisa lanjut ya untuk menuju target ke 400, tapi kalau misalkan bisa tembus 400, next targetnya adalah di 428. Lanjut ke Wins. Nah, ini Wins boleh dipantau-pantau pergerakannya ya. Ini kalau misalkan dia berhasil closing di atas harga 352. Nah, kalau misalkan Wins berhasil closing di atas 352, boleh untuk icip-icip masuk ya. Mana tahu dia berhasil break lagi 374-nya. Kalau break 374, next targetnya adalah di harga 408 dan 420. Lanjut ke Mimix. Nah, ini kemarin udah kita bahas ya. Hari ini dia menghijau 7,5% ya. Closing di harga 370 ya. Targetnya masih sama yaitu di 340. Tapi kalau nggak pede atau nggak yakin, boleh juga diturunin targetnya ke sekitar 416-an ya untuk Mimix. Selanjutnya ada IRA. IRA hari ini kembali menguat 4,2%, kembali bertahan di atas 845. Apakah lanjut atau koreksi lagi? Kalau koreksi selama masih ada di atas harga 845, ini masih oke ya untuk dipertahankan kalau teman-teman yang sudah masuk hari ini. Untuk targetnya boleh pakai target di 965 atau di harga top box dulu ya. Tapi jangan pas-pas banget ya, turuninlah 1-2 tick di bawahnya. Lanjut ke Omet. Omet hari ini koreksi 0,5% ya, tapi masih bertahan di atas harga 196. Ini boleh dilirik-lirik kalau dia menghijau lagi. Apalagi kalau berhasil breakout harga 200-nya ya untuk Omet. Nah, kalau misalkan tembus 200, masih ada resisten 202. Targetnya boleh di 208 ataupun di harga 210-an ya atau 212. Selanjutnya ada WIRG. Nah, WIRG hari ini menghijau 0,7% ya, masih bertahan di atas support 128 nih. Nah, ini boleh dipantau-pantau besok kalau misalkan dia udah menyentuh sekitar harga 132-an ya. Kalau misalkan sekitar 132, 133 ini pantau aja. Kalau dia berhasil ke harga tersebut, mudah-mudahan bisa kembali lagi ke atas dan berhasil atau mampu breakout dari 139-nya. Dipantau aja, WIRG masih di area support, mudah-mudahan bisa kembali ke utara lagi. Lanjut ke IMAS. IMAS masih on ya sampai hari ini. Hari ini menguat lagi 6,8%. Next targetnya di 2.570 ya untuk IMAS. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Lanjut ke Elsa. Nah, untuk Elsa hari ini koreksi 0,6% ya, masih nggak apa-apa, masih oke. Nah, ini kalau misalkan dia menghijau, harapannya bisa breakout 322 ya. Untuk targetnya masih di 328 dan 338. Menemani Elsa ada Medco yang merah juga ya. Untuk saham-saham energi ini merah semua hari ini ya rata-rata. Hari ini closing di harga 1000 ya, persis di harga support sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan Medco bisa menghijau lagi, harapannya di atas harga 1000, bisa closing di atas harga 1030 nih bagus. Jadi kalau misalkan dia menghijau lagi, harapannya sih bisa closing di atas 1030. Dan untuk top boxnya saat ini ada di harga 1060-an ya. Oh sorry, di 1100. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 1100, next targetnya adalah di 1170 dan 1315. Menemani Elsa, Medco, ENRG juga merah hari ini dan closing di support juga ya, di harga support. Nah, kalau supportnya persis di harga 226, untuk top boxnya masih sama yaitu di 244. Kalau berhasil breakout masih ada resisten di 248, targetnya yaitu di 258 ya untuk ENRG.
Lanjut ke Teens. Teens juga hari ini koreksi 1,4% ya, masih oke ya, masih boleh dipantau-pantau kalau dia menghijau lagi. Apalagi kalau bisa breakout 1045 ya. Targetnya boleh di 1140-an ya untuk saat ini. Nah, tapi dia harus lautin juga nih resisten di 1060-nya nih untuk Teens. Dan saham yang terakhir ada Mark. Mark hari ini juga lanjut menguat lagi 4,2% ya, berhasil breakout top box 720 dan juga target 735-nya sudah kena ya. Ini udah kita bahas Mark dari tanggal 17 Maret tempo lalu ya. Nah, ini udah naik lumayan. Nah, ini kalau misalkan lanjut lagi targetnya adalah 780 dan 885. Oke, mungkin sampai di mark dulu part ketiga ya. Masih ada satu part lagi. Mudah-mudahan teman-teman masih mau menunggu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.